dalam Markus tadi pasal yang kelima ayat 28, dia berkata begini, ya. Ayat 28, katanya, kata wanita ini, sebab katanya, ya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau saudara baca dalam Injil Matius diterjemahkan bahwa wanita itu berbicara kepada hatinya atau dalam hatinya. Jadi dia nggak bicara secara langsung, tapi dia berbicara dalam hatinya. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, karena ia berpikir, ya. Jadi sebenarnya katanya itu sebenarnya dia lagi berpikir atau dia lagi berbicara kepada dirinya sendiri. Dan dia berkata, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat pikiran wanita ini luar biasa, ya. Di tengah keadaan semakin buruk, dia masih bisa berpikir positif loh, ya. Dia masih bisa berpikir positif di tengah situasi semakin memburuk. Kadang orang ketika situasi memburuk, pikirannya sudah nggak bisa mikir positif. Ada orang sakitnya semakin memburuk, pikirannya sudah pikir mati. Ada orang kerjaannya semakin memburuk, pikirannya sudah bangkrut. Ya, ada orang rumah tangganya semakin memburuk, pikirannya udah berkata, ya udah kita pisah aja, kita cerai aja. Pikirannya udah negatif. Tapi kalau saudara lihat wanita ini di kondisi semakin buruk, dia tetap punya pikiran positif. Dia berkata, aku pasti sembuh asal kujama jubahnya. Pikirannya tetap positif di tengah kondisi semakin buruk. Haleluya. Hari ini bagaimana dengan cara berpikirmu? Hari ini apa yang kau pikirkan di tengah-tengah situasi memburuk? Ada orang berkata, Pak, aku pengen mati aja, Pak. Aduh, aku gak tahan lagi. Anda udah mikir terlalu jauh, ya. Saya mau beritahu kepada saudara, kondisimu makin buruk, tapi pikiranmu harus semakin positif. Keadaanmu semakin negatif, tapi pikiranmu harus semakin positif. Katakan amin. Kenapa saudara tahu? Karena begini saudara, dengar baik ya. Ketika engkau berpikir secara positif, maka itu akan mempengaruhi perasaanmu. Ya, makanya kalau saudara lihat ayat 29, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia, perhatikan ini, dan ia merasa, ya, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara tahu apakah benar perempuan ini sudah sembuh atau tidak? Menurut hukum Taurat itu mesti tunggu 7 hari, lalu dia persembahkan korban pentahiran baru dinyatakan sembuh atau dinyatakan tahir, ya. Tapi kalau saudara perhatikan, dia karena berpikir positif, ya, aku asal kujama jubahnya, aku pasti sembuh. Dia udah mempengaruhi pikirannya, ya. Dia mempengaruhi pikirannya dan dia berkata, aku merasa diriku sudah sehat. Ya. Ada orang sehat merasa sakit, ya kan? Ada orang sehat merasa sakit, tapi orang ini sakit merasa sehat. Haleluya. Ada orang sudah mau mati, tapi perasaannya merasa aku bisa sembuh. Ya, tapi ada orang masih baik-baik aja, tapi perasaannya udah kalau gak karu-karuan. Ya, setelah tahu wanita ini 12 tahun pendarahan loh, ya, 12 tahun pendarahan. Bandingkan dengan kita baru hampir 2 tahun COVID, ya aja. Kita udah mikirnya udah waduh, gimana kondisi ini Pak, aduh gimana ini Pak, aduh situasi ini gimana Pak, aduh gimana Pak. Saya mau beritahu kepada saudara, Anda kan gak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Anda gak tahu apa yang terjadi lusa, Anda gak tahu apa yang terjadi minggu depan. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda gak tahu, hari ini bangkitkan imanmu dan berkata dan berpikir, asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Wanita ini belum dinyatakan secara ofisial, ya. Karena kesembuhan harus disertai dengan apa namanya? Kenyataan diteliti secara kedokteran atau dokter menyatakan benar-benar sembuh, ya. Tapi Alkitab berkata dia udah merasa sembuh, dia merasa sembuh. Jadi banyak pikiran-pikiran itu yang memperburuk keadaan, ya. Tapi ada pikiran-pikiran yang keadaan buruk, tapi kita rasa udah baik-baik aja, ya. Banyak orang keadaannya belum seberapa gawat, tapi dia udah rasa memburuk. Ya, tapi ada orang keadaannya memburuk tapi dia berpikir. Kenapa? Dia berpikir dengan iman, dia berpikir yang positif, ya. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata dia udah merasa sehat, ya. Dia udah merasa bahagia meskipun masalahnya udah selesai, belum selesai.
Dia udah merasa sembuh, padahal belum tentu karena belum dinyatakan sembuh. Ya, dia udah merasa baik-baik saja, padahal masalahnya masih ada. Sama dengan kita hari ini. Ada orang masalahnya masih ada tapi dia merasa baik-baikan, agak baikan. Ditanya, udah sembuh? Belum sembuh tapi aku rasa agak baikan. Karena aku percaya Tuhan pasti sembuhkan aku. Gimana? Tokomu udah lancar? Belum lancar tapi aku rasa baikan. Karena aku percaya Tuhan bisa memberkati tokoku. Gimana usahamu? Ya sudah lancar? Aduh belum. Tapi aku merasa akan lancar. Aku merasa akan baik-baik saja. Karena Tuhan sanggup menolong aku. Haleluya, haleluya. Hari ini apa yang Anda pikirkan? Ya, hari ini apa yang Anda pikirkan? Kalau saudara baca Alkitab, lihat ya. Lihat sama-sama dalam Alkitab. Lihat dalam 1 Samuel pasal 13. Ini kisah tentang Saul. Ini ayat sudah berkali-kali saya sampaikan tapi saya mau bacakan lagi. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-11. Lihat. Saul berkata begini. Atau Samuel ya, Samuel datang lalu dia mendapati Saul membakar korban yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja, tapi hanya boleh dilakukan oleh seorang nabi atau imam ya. Lihat firman Tuhan berkata gini, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktunya yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi orang Filistin itu udah ngumpul. Ya. Ayat 12, maka pikirku. Ya. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku ke Gilgal. Nah, perhatikan baik-baik. Orang Filistin apa sudah menyerang? Belum. Tapi dia udah berpikir bahwa orang Filistin itu akan menyerang. Dan itulah sebabnya kemudian dia mengambil keputusan membakar korban. Lalu apa yang terjadi? Semuanya tambah hancur karena apa yang dia pikirkan. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik-baik ini ya. Mungkin hari ini saya beritahu kepada saudara ya. Engkau belum habis-habisan seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini ya. Kita kadang-kadang kita udah berkata, Pak saya habis-habisan Pak. Padahal kita masih punya tabungan ya. Pak saya udah habis-habisan Pak. Tapi kita masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya kendaraan, masih punya sepeda motor, masih punya banyak hal ya. Ada orang berkata, Pak saya sudah habis-habisan Pak. Padahal kita masih punya banyak hal ya. Kita masih punya banyak hal. Tapi perhatikan baik-baik ya. Kalau engkau masih punya banyak hal, tapi kalau engkau berpikir, ente aku, habis-habisan aku, maka itu akan mempengaruhi hatimu, mempengaruhi perasaanmu. Engkau gak bisa bahagia untuk sesuatu yang belum terjadi, tapi engkau sudah berpikir bahwa itu akan terjadi. Ya. Perempuan itu belum sembuh, tapi dia berpikir asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ya, lalu perasaannya berkata, aku sembuh. Kalau kita beda, kita seringnya, waduh Pak nanti keadaannya tambah buruk Pak, bakalan bangkrut aku Pak, bakalan bercerai aku Pak, bakalan entek Pak, bakalan habis Pak. Semua yang kita pikirkan. Saudara tahu Saul, orang Filistin belum menyerang, dia udah ketakutan, belum menyerang loh. Kenapa? Karena dia pikir orang Filistin akan menyerang. Kapan orang Filistin menyerang? Nggak tahu kapan. Tapi dia udah berpikir sedemikian rupa seolah-olah orang Filistin udah menyerang. Saya beritahu pikiran kita ini kadang-kadang lebih real daripada kenyataan. Saya ulangi kalimat ini. Kadang-kadang pikiran kita, apa yang kita pikirkan, kadang-kadang kita merasa lebih real dari kenyataan yang ada. Kenyataannya belum segitu tapi kita merasa karena kita berpikir kenyataannya seolah-olah kenyataannya sudah seperti itu yang kita pikirkan ya. Orang Filistin belum maju tapi karena Saul berpikir orang Filistin akan maju, jadi seolah-olah orang Filistin sudah maju padahal belum ya. Tapi apa yang dipikirnya seolah itu udah jadi kenyataan ya. Kita kadang-kadang berpikir aduh habis aku. Kita belum habis tapi karena kita berpikir habis seolah-olah hari ini kita habis padahal belum habis. Karena pikiran Anda. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Bangkitkan imanmu. Katakan amin. Bangkitkan imanmu. Dan engkau berkata, aku pasti sembuh. Aku pasti diberkati.
Tuhan menyediakan apa yang aku butuhkan. Aku tidak ditinggalkan seorang diri. Tuhan pelihara hidupku. Tuhan memberkati aku. Tuhan lindungi aku. Tuhan pelihara hidupku. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini apa yang sedang kau pikirkan? Ya, hari ini mari kita berpikir. Dan kita berkata, everything's gonna be okay. Ya, ada lagu yang berkata apapun yang terjadi, ya, semuanya akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Ya, hari ini tepuk suamimu, Bu, bilang gini, Pak, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Pekerjaanmu baik-baik saja. Percaya Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Pikirkan hal yang baik, maka Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.